Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Bunda Nashwa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dipermudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya mau membahas bagaimana cara mengatasi pelanggan yang ingin berhutang di toko sembako kita. Sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman ya yang kemarin sempat menanyakan bagaimana sih cara kita mengatasi pelanggan yang ingin berhutang. Menurut saya, pelanggan yang ingin berhutang di warung sembako itu merupakan hal yang wajar ya. Di mana-mana pasti kita menemukan pelanggan yang ingin berhutang. Faktor yang menyebabkan pelanggan itu ingin berhutang karena mungkin dia tidak punya uang untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Dan kriteria yang mau berhutang biasanya berbeda-beda ya teman-teman. Ada orang yang sudah niat dari rumah mau belanja tapi tidak bawa uang karena sudah niat mau ngutang. Dan ada juga yang tidak berniat ngutang, ketika belanja ternyata uangnya tidak cukup untuk membayar semua belanjaannya, sehingga sisanya jadi ngutang dulu. Nah, itu jadi ngutang juga kan? Namun itu semua jika tidak dikelola dengan baik itu akan merugikan warung sembako kita. Buatlah kebijakan atau aturan yang jelas. Apakah kita akan ngasih utang ke pelanggan ataukah tidak? Jikapun kita mau ngasih pinjaman atau yang berhutang, kita jangan berkoar-koar bahwa di warung sembako kita menerima yang berhutang ya. Takutnya ada pelanggan yang mau berhutang padahal dia mampu untuk membelinya. Jadi cukuplah diri sendiri yang tahu. Jika ada yang mau berhutang, kita bisa mengidentifikasi sendiri kriteria orang yang mau berhutang. Nah, bagaimana cara mengatasinya jika ada pelanggan yang ingin berhutang di warung sembako kita? Yang pertama, kita lihat dulu kriterianya, lihat dulu latar belakangnya, pekerjaannya. Apakah benar ada kerjaan yang memang misal gajinya mingguan, sehingga dia bisa berjanji bayarnya seminggu sekali, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan konflik atau kekecewaan ya, ataupun kerugian pada kita. Karena biasanya yang namanya utang piutang, kalau yang berhutangnya tidak mengerti, susah juga ya, dan bisa merugikan warung sembako kita juga. Kemudian yang kedua, kita harus membatasi nominalnya juga ya. Jangan sampai ngambilnya terlalu besar, karena nantinya takut memberatkan pas mau bayarnya juga, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, batasi waktunya. Jadi pas sebelum pelanggan itu mau berhutang, kita itu harus tanya dulu mau kapan. Jadi kita harus tegas di awal ya, biar orang yang ngambil hutangnya tidak terlalu keenakan seperti itu. Jadi harus bisa punya rasa saling terbantu ya. Pembeli merasa terbantu sehingga dia bisa bertanggung jawab untuk membayar utang tepat waktu. Kemudian yang keempat, selalu catat utang ya. Kita itu harus selalu mencatatnya meskipun misal kekurangannya hanya sedikit. Tetap kita harus catat ya teman-teman biar tidak lupa dan biar nanti kalau misal pembeli atau yang berhutangnya mau bayar itu udah ada catatannya ya, nggak akan salah seperti itu. Apalagi kalau misal kita catat perjanjian waktu temponya, jadi ketika udah mau mendekati tempo kita bisa menanyakannya ya, seperti itu. Namun itu semua pada kenyataannya selalu aja ada pelanggan yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman.
Jadi kita harus siap menerima apapun yang terjadi ya teman-teman. Karena kalau kita meminjamkan utang berarti uang ada di luar gitu ya teman-teman. Jadi kita harus siap menerima apapun yang terjadi. Nah waktu itu ya dari pengalaman saya ada salah satu pelanggan saya yang berutang. Awalnya dia bayar tepat waktu ya. Kemudian lama-kelamaan dia jadi menghilang, nggak belanja lagi ke saya, padahal dia tetangga saya gitu ya. Entah apakah dia tidak punya uang, sehingga dia malu untuk ke warung lagi karena mungkin tidak bisa bayar utang. Nah, dari kejadian itu saya jadi tahu kriteria orang itu seperti apa dan untuk kedepannya saya pasti akan selalu berhati-hati seperti itu ya. Nah, jadi itulah ya teman-teman konsekuensinya jika kita memberi pinjaman atau memberi utang kepada para pelanggan kita ya. Atau kita langsung saja buat kebijakan bahwa di warung kita tidak menerima yang berhutang seperti itu ya. Dengan kita membuat kebijakan yang jelas di awal bahwa kita tidak menerima yang berhutang, misal dengan hanya menempel selembar kertas yang bertuliskan tidak menerima yang berhutang. Nah, itu pun para pelanggan nanti akan mengerti dan mereka pasti akan sungkan untuk melakukan berhutang seperti itu ya. Dengan kita langsung menutup orang yang berhutang, kita akan terhindar dari konflik atau masalah utang piutang ya. Yang namanya utang meski sedikit, namun jika yang berhutang tidak mengerti, jika ditanyain sama pemilik warungnya, mungkin orang itu tidak suka atau tidak menerima ditanyain utangnya ya. Dengan menutup seperti itu, kita bisa terhindar dari perdebatan yang akhirnya bisa menimbulkan keretakan hubungan antara pemilik warung dan pelanggan kita. Dengan kita tidak ngasih utang ke pelanggan, kita tidak akan nombok saat berbelanja ya. Karena kalau kita ngasih utang ke pelanggan, kita itu pasti saja menombok modal untuk belanja. Karena modalnya tidak tergolong, modalnya masih di luar seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita harus tekankan di awal ya teman-teman, apakah kita mau ngasih utang ataukah tidak. Dengan kita melihat konsekuensinya, kalau misal uang di luar itu kita juga keteter untuk belanja ya. Jadi langsung saja tekankan bahwa di warung kita itu tidak menerima kasbon seperti itu ya. Biar tidak ada orang lain yang keenakan ngambil-ngambil seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya utang piutang ya, amin. Oke, itu ya teman-teman sharingan dari saya bagaimana cara mengatasi pelanggan yang berhutang di warung sembako. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.